Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema 3, pembelajaran bahasa Indonesia tentang wujud benda. Di sini kita akan membahas yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis wujud benda. Yang kedua, kita akan membahas tentang contoh perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat benda tersebut dapat dilakukan untuk mengubah bentuk benda. Meskipun ada 3 wujud benda, tetapi ketiga wujud benda tersebut dapat mengubah bentuk benda dengan cara yang berbeda-beda. Sebelumnya ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Tolong acungkan tangannya. Ya, betul sekali. Perubahan wujud adalah suatu proses perubahan wujud suatu benda menjadi wujud benda lainnya. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya peristiwa pelepasan dan penyerapan dari energi panas. Yang biasanya terjadi karena adanya yang pertama adanya pemanasan, yang kedua adanya pendinginan, yang ketiga adanya pengembunan. Perubahan wujud benda terbagi atas 6 jenis. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublin, yang keenam mengkristal. Peristiwa yang terjadi akibat menerima panas maka akan terjadi yang pertama mencair, yang kedua menguap, yang ketiga mengkristal. Sedangkan peristiwa yang terjadi akibat pelepasan dari panas, yang pertama membeku, yang kedua mengembun, yang ketiga mengkristal. Oke, untuk mempelajari lebih lanjut, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang mencair. Mencair adalah suatu proses perubahan zat dari padat ke cair yang memerlukan energi panas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, es batu. Es batu apabila dibiarkan di luar lama-kelamaan dia akan mencair. Yang kedua yaitu mentega. Mentega yang kita panaskan dia akan meleleh. Yang ketiga yaitu coklat batang. Coklat batang yang akan dipanaskan dia juga akan meleleh. Yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah suatu proses perubahan zat dari cair ke padat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer apabila lama-kelamaan dia akan menjadi membeku. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah suatu proses perubahan zat dari cair menjadi gas yang memerlukan energi panas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti apabila kita memasak air, maka akan terjadi mendidih, maka air akan
berkurang. Yang kedua yaitu apabila kita menjemurkan pakaian, maka air dalam pakaian tersebut lama-kelamaan akan kering. Itu yang disebut dengan cair menjadi gas. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini terjadi akibat melepaskan energi panas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, masukkan batu es ke dalam gelas, maka di luar gelas akan terdapat bintik-bintik air. Itu yang disebut dengan pengembunan. Yang kedua yaitu di pagi hari terdapat embun di daun atau rumput. Itu disebut juga pengembunan. Yang kelima yaitu menyublin. Menyublin adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu kapur barus. Kapur barus apabila kita letakkan di luar ruangan, maka lama-kelamaan dia akan habis. Yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti uap air yang menjadi beku di dalam freezer. Baiklah, untuk lebih memahami perubahan wujud benda, perhatikan segitiga perubahan wujud ini. Yang pertama yaitu ada padat, yang kedua gas, yang ketiga cair. Apabila padat ke cair disebut dengan mencair. Apabila cair ke padat maka disebut membeku. Apabila padat ke gas maka disebut mengkristal. Apabila gas ke padat maka disebut dengan menyublin. Apabila cair ke gas maka disebut dengan menguap. Apabila gas ke cair maka disebut dengan mengembun. Oke, mungkin hanya itu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu bisa memahami pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.